Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG, bahwa saya peserta PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Imam Buhari, nomor induk mahasiswa 240211910120 dari LPTK Universitas Jember. Pada pembelajaran kali ini saya mempraktekkan perangkat pembelajaran yang saya sudah buat dengan materi sifat dan karakteristik cahaya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Pada siswa kelas 5 SD Negeri Saudara 1, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen kehadiran Ibu ya. Ahmad Fauroni, Hadir. Andrian Febrianto, Hadir. Siti Fatimatus Zahra, Hadir. Siti Nurul Aisyatul Munawwarah, Hadir. Yuen Ismi Afika, Hadir. Khairut Toibin. Hadir. Ya, berarti hadir semua ya. 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 Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS. Masih semangat? Makasih. Mana semangatmu? Semangatku. Coba tepuk semangat gitu. Yuk. Tepuk semangat. Saya sudah semangat untuk apa? Menimba ilmu. Harus semangat memang. Oke. Oke, Bapak akan bertanya ya. Pelajaran yang telah dipelajari pertemuan yang lalu, yaitu cahaya dan sifatnya. Yang tahu, ajukan tangan, sebutkan sifat-sifat cahaya. Yuk, coba kamu. Satu, cahaya dapat turun. Ya. Dua, cahaya bisa dipadamkan. Dibantukan. Terus siapa yang tahu lagi? Tiga, Tiga. cahaya bisa menembus benar bening. Benar bening. 4. Cahaya bisa dipantulkan. 4. Empat, cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Terus Lima, cahaya bisa diuraikan. nah, 5 cahaya bisa diuraikan ya. Berarti kalian sudah ya, yang kemarin sudah apa? Sudah belajar ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat dan karakteristik cahaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat dan karakteristik cahaya. Kenapa belajar tentang cahaya itu?
yang seru, mari kita lihat tujuan dan manfaat dari pembelajaran ini. Apa Pak tujuan? Yang pertama itu mengetahui bagaimana bekerja. Ya. Kalian akan belajar tentang bagaimana cahaya bekerja, bagaimana ia bisa memantul, membias dan menyebar. Ini akan membantu kita memahami bagaimana cahaya membuat benda-benda di sekitar kita terlihat. Terus memahami fenomena alam. Kita akan melihat contoh seperti pelangi, itu fenomena alam, dan bagaimana cahaya membias di tetesan air hujan. Ini akan membuat kita lebih mengerti tentang keajaiban alam yang bisa kita lihat di sekitar kita. Terus mengenal sumber cahaya. Kita juga akan belajar tentang berbagai sumber cahaya seperti matahari, lampu, ya kan? Itu kan sumber cahaya. Matahari, lampu, dan lain-lainnya. Nah, ini penting supaya apa? Kita tahu dari mana cahaya datang dan bagaimana cara bekerja. Terus apa lagi Pak pembelajaran ini ya? Yang pertama, melihat dunia dengan cara baru. Ini manfaat pembelajaran ini. Setelah kita belajar tentang cahaya, kita bisa melihat bagaimana cahaya mempengaruhi benda-benda di sekitar kita. Misalnya ini, bagaimana bayangan terbentuk di cermin, atau mengapa pelangi memiliki banyak warna. Nah, ini manfaatnya. Terus yang kedua, meningkatkan kreativitas kalian. Dengan memahami sifat-sifat cahaya, kalian bisa lebih kreatif dalam menggunakan cahaya. Misalnya membuat eksperimen sains sederhana di rumah atau menggambar dengan efek cahaya yang menarik. Terus yang ketiga itu menghargai keajaiban alam. Kalian bisa menghargai keajaiban alam, mengetahui bagaimana cahaya bekerja membantu kita, lebih menghargai keindahan alam seperti pelangi atau efek cahaya matahari yang menyinari tanah. Nah, yang keempat, mempersiapkan untuk belajar lebih lanjut. Pengetahuan tentang cahaya adalah dasar untuk mempelajari hal-hal lainnya di sains dan teknologi. Ini bisa membantu kita untuk belajar lebih banyak tentang topik yang lebih kompleks di masa depan. Dengan mempelajari cahaya, kita tidak hanya belajar tentang sains, tetapi juga tentang keajaiban dan keindahan di sekitar kita. Ayo, mari kita eksplorasi cahaya dan temukan hal-hal baru yang menarik. Kalian, Bapak akan mengajak kalian untuk apa? Untuk mengeksplorasi cahaya dan kalian menemukan hal-hal yang baru, yang menarik, yang bisa menarik. Ya, ayo kita coba dengan alat percobaan sederhana. Siap kalian untuk apa? Untuk mencoba apa? Mencoba percobaan sederhana yang apa? Alat-alatnya sudah dipersiapkan untuk kalian mencoba tentang cahaya ini. Ya, sudah siap? Terus Rian sama Vika membentuk kelompok ya. Untuk kelompok, silakan ke depan mengambil undian. Rian sama Vika, ayo Bapak persiapkan nih.
Silakan. Ambil. Kamu Vika kelompok 1, Rian kelompok 2. Ya, kelompok 1, Rian kelompok 2, Vika kelompok 1 ya. Terus silakan bergabung ke kelompoknya, mencari kelompok, bergabung dan bangkunya. Silakan. Yang kelompok 1 siapa? Ya, yang kelompok 2 angkat tangan. Ya. Oke, Bapak akan mengambil lotre ya, percobaan. Oke, tentang percobaan. Ya. Silakan mengambil kelompoknya. Kelompok 1 coba baca. Yang nyaring. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. Ini percobaannya. Untuk mencoba cahaya bisa menembus benda bening. Ini kelompok 1. Silakan ambil alatnya, alat percobaannya. Ya, kamu cahaya bisa baca, dibiaskan ya, kamu dulu ya. Silakan. Nah, ini kalian yang kelompok 1 menulis laporan, hasil laporan ya, hasil laporan percobaan ditulis ya, sini ya, ini bukan ya. Nanti hasil percobaannya kalian catat ya, catat. Ini Bapak memberi kertas untuk dicatat. Kelompoknya jangan lupa ditulis hasil percobaan. Terus sifat cahayanya itu sifat apa? Sifat cahaya ya. Jangan lupa ditulis. Dicoba. Bisa diklikkan. Diputar ini. Nah, silakan dicoba. Bagaimana itu cahaya menembus apa? Benda bening. Iya. Ya, silakan dicatat. Oke. Silakan dicatat percobaannya. Jangan lupa kelompoknya ya, kelompok berapa, hasil pengamatan percobaannya.
Terus sifat cahayanya apa? Oke. Sekarang kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2 apa? Cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Silakan ambil alat percobaannya, silakan diambil. Cahaya bisa dibiaskan. Ya. Wah, di sini. Kalian di sini dulu. Jangan lupa ya nama kelompoknya, terus hasil pengamatan atau percobaannya ya, terus sifat cahayanya, lalu dicatat apa hasil pengamatan kalian, dicatat di sini, ya kan? Diamati, ya, diamati dan dicatat. Percobaan apa ini? Cahaya bisa dibiaskan, ya, silakan. Diamati alat percobaannya. Sudah ya. Sekarang coba dipresentasikan kelompok 1. Silakan maju. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2 untuk menanggapi ya. Untuk menanggapi. Siap? Oke, silakan dibaca hasil percobaannya dan dengarkan. Tanggapi nanti. Silakan. Kelompok 1 hasil pengamatan. Yang keras. Percobaan. Kalau sendernya dinyalakan akan menembus benda bening, tapi kalau sendernya dimatikan tidak keluar cahaya dan tidak menembus benda bening. Tapi kalau sendernya dihidupkan dan diarah ke benda-benda cahayanya tidak bisa menembus. Sifat cahaya bisa menembus benda bening. Ya, sifatnya cahaya bisa menembus benda bening. Bagaimana umpan baliknya? Sesuai dengan percobaan. Apa? Sesuai dengan percobaan. Sesuai dengan percobaan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Terus yang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan maju ke depan untuk membaca hasil percobaannya. Dan kelompok 2, kelompok berapa ini? Kelompok 1 untuk menanggapi ya, kembali menanggapi hasil pengamatan dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 hasil pengamatan atau percobaan ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air. Cahaya bisa dibiaskan atau membengkok. Sifat cahaya bisa dibiaskan. Oke. Bagaimana? Yang nyari nggak apa-apa. Silakan umpan baliknya. Silakan. Yuk, mau apa? Mau berdiskusi dulu ya, silakan. Berdiskusi nggak apa-apa. Untuk memberikan umpan balik ke kelompok 2.
diskusi dulu, silakan. Ya, coba yang nyari tanggapannya bagaimana? Sesuai dengan? Oke, ya tepuk tangan. Silakan duduk. Terus kalian untuk percobaan lagi, silakan ketua kelompoknya mengambil notri. Apa yang kalian mau coba lagi? Ya, ini kelompok 2, coba baca. Cahaya bisa dibantulkan. Nah, kelompok 2 akan mencoba cahaya bisa dipantulkan. Kelompok 1 apa? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Silakan dikembalikan alatnya. Silakan. Ini, silakan coba. Jangan lupa ya, gak apa-apa di setar, gak apa-apa. Di setar terus, gak apa-apa. Silakan dicatat hasil pengamatan kalian, hasil percobaan kalian tuh dicatat. Nanti hasil pengamatan kalian dipresentasikan ke depan kelas biar temannya kelompok yang lain untuk cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Bisa hidupnya begini. Ya, silakan dicoba. Ya, gimana? Amati percobaannya. Cinta nyamat kita. Masukkan. Ya. Sudah ya. Nah, hasil percobaan kalian dipresentasikan ke, silakan maju ke depan. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, di sini tanggapi ya. Silakan. Yang cari. Dan percobaan kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada tampilan yang diterima oleh mata. Sifat cahaya bisa dipantulkan. Nah, di sifat cahaya bisa dipantulkan. Bagaimana tanggapannya? Pertanyaannya, cahaya bisa dipantulkan. Bagaimana? Sesuai dengan percobaan. Ya, yang nyari? Sesuai dengan percobaan. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan dan kelompok 2 untuk menanggapi atau umpan balik. Silakan, Rian. Siap? Sudah siap? Oke, silakan dibaca. Yang nyari? Kelompok 1 hasil penggunaan atau percobaan. Kalau senternya dihidupkan dan melewati celah berarti kecil akan merambat Iya. lurus ke depan dan tidak berbelok ke
sifat cahaya melambat lurus. Bagaimana tanggapannya? Sesuai dengan percobaan. Sesuai dengan percobaan ya. Ya. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Sudah siap ya? Ya. Bapak akan memberikan lembar KPD-nya ya. Silakan. Nama jangan lupa. Ya. Iya. Sudah. Nah. Oke. Ya sudah dikumpulkan ya. Kalau sudah. Lagi dunia di sekitar kita. Pertama-tama kalian belajar bahwa cahaya adalah bentuk energi yang dapat membuat melalui ruang dan materi. Selain satu sifat, ya, salah satu sifat utama cahaya adalah bahwa ia dapat mengalami atau merambat lurus. Pemantulan pembiasan dan diuraikan. Pemantulan terjadi ketika cahaya mengenai permukaan dan kembali ke arah asalnya. Fenomena ini sangat jelas terlihat ketika kita melihat cermin ya. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati medium yang berbeda, seperti ketika cahaya memasuki air dan dari udara dan tampak membengkok. Secara keseluruhan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya tidak hanya meningkatkan pemahaman kalian, tetapi juga menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian merasa lebih menghargai bagaimana cahaya mempengaruhi dan berinteraksi dengan dunia kita. Cahaya putih seperti cahaya matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Kita bisa melihat warna-warna ketika cahaya melewati prisma atau ada pelangi setelah hujan. Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Nah, pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang melihat karena cahaya. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat, barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.